Yesus itu manusia, yang keluar dari Maria itu manusia, yang mati di atas tiang salib itu manusia, yang bangkit dari kubur itu manusia. Jadi bukan Tuhan, jadi sembahan Kristen ini manusia yang dituhankan, itu yang betul. Sebentar, kok ke Zuma, ke ini tadi belum selesai diskusinya. Saya ingin sekali Zuma itu nggak tahu apa-apa. Dia itu cuma so tahu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bang Zuma itu nggak tahu apa-apa. Mau bermain kata-kata dia bagus, tapi sebetulnya apa yang kau tahu mengenai Tuhan Yesus, Bang Zuma? Oke, baik. Saya mau tanya kepada saudara. Kamu nggak kuasai Alkitab. Oke, baik. Udah. Oke. Kalau begitu ajari saya, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa, Bang? Yesus itu adalah sungguh dagingnya. Yang saya tanya dagingnya, Bang. Dagingnya Yesus. Dengar. Dagingnya Yesus itu yang ciptakan siapa, Bang? Itu adalah daging manusia. Dan dia itu daging manusia. Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, dia bisa berubah wujud. Dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Jangan kerasukan begitu. Jangan kerasukan kayak begitu. Jangan kerasukan kayak begitu, Pak. Pak, jangan kerasukan kayak gitu, Pak. Anda sedang berhadapan dengan Bang Zuma, Pak. Bukan berhadapan dengan jemaat. Tolong metodenya pada saat berbicara berhadapan dengan saya, dengan berhadapan dengan jemaat, itu dibedakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus, sederhana kan? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa menciptakan daging. Ya, jawab aja, dagingnya Yesus diciptakan oleh Allah. Sederhana bukan? Nah, kalau Anda mumet untuk menjawab itu dengan jawaban yang saya kasih, bocoran soal, nah coba Anda jawab versi Anda. Tanggung jawab yang kasih keluar orang ini, tanggung jawab. Puasa kalian makruh mengusir orang dari sini. Kabur, Bang. Ya Allah, Bang. Oh, kabur, Bang. Saya cuma tanya sederhana, dagingnya Yesus ini siapa yang ciptakan? Bentar, kok larinya ke Zuma? Yang kedua, yang satu tadi lah diskusi sama aku. Mereka ketinggian, Bang, kalau mau lawan dia. Mereka guru-guru saya aja, gak apa-apa. Udahlah, aku turun. Ngejek Bang Zuma. Lah, kau turun dia bermain. guru saya, mereka. Ya kalau sama Bang Zuma gak berani. Ini yang keempat kalinya dia lari dariku. Iya. Boro, selamat sore. Agama apa Marboro? Marboro jawab langsung. Agama Islam, Mbak. Okay. Jangan tanya agama, karena agama Kristen itu bukan ajaran Yesus. Maksudnya Mbak blokir. Oh gitu. Iya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Halo. Ya. Dia mengajarkan Kristen itu Belanda. Halo. Iya toh Raja, iya. Halo Ambe, matumbai Ambe. Purna mau ke Kumandile. Ini diskusi apakah mengenai masalah? Ini diskusi tentang Topiknya apa? ya. Topik apa ini didiskusikan tentang agama? Topik apanya yang di? Iya, betul, diskusi lintas agama. Iya, topik apanya ini yang dibahas? Topiknya Tuhan siapa yang batu? Iya, maksudnya Topiknya terserah tamunya mau bahas apa. ini Silakan. ini dibahas tentang Yesus ya. Boleh tentang Yesus, boleh tentang Nabi Isa, boleh tentang Theos, boleh tentang Allah.
Terserah saja. Tergantung tamu, saudara Samune. Nggak, ini saya mau bahas kenapa sering-sering ini TikTok sering saja lintas diskusi lintas agama. Oh Ada apa? iya, supaya manusia itu tidak salah pilih agama. Iya, tapi kita ini orang Indonesia mabuk agama. Kita tahu bahwa agama Islam, Kristen itu bukan lahir di Indonesia. Betul, pintar Tahu sekali. nggak? Mengerti? Pintar sekali. Islam di Kenapa? Islam di Indonesia dibawa oleh orang Arab. Kristen Iya. di Indonesia dibawa oleh bule. Gitu ya? Iya. Betul. Terus? Halo. Terus orang Arab saja di sana dengan orang yang lahir Muhammad dengan Yesus di Timur Tengah tidak terlalu bamu agama mendiskusi masalah agama. Kita ini gila-gila agama kita. Iya, karena salah satu agama di antara Islam dan Kristen itu nyamar-nyamar. Supaya mendapatkan pengikut, agamanya nyamar menjadi agama mayoritas. Tuhannya jadi Tuhan mayoritas, kitabnya jadi kitabnya mayoritas. Supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dimurtadkan. Makanya agama ini harus kita jelaskan kepada umat agama kita, Islam Kristen, supaya mereka itu cerdas di dalam beragama. Begitu, Iya, Pak. begini Pak, bagi saya kan ini biasa antar Iya. bule. Itu biasa begini Pak ya. Yang agama itu Iya. utamanya dilihat dari segi ketaatan agama dan dibarengi dengan perbuatan. Itu kuncinya, bukan saling membanding-bandingkan soal kepercayaan, karena masing-masing itu jalankan saja agama masing-masing dan saling menghargai, itu saja kuncinya Pak. Agama itu bukan cuma satu aspek itu saja. Agama itu semua aspek. Contoh, Markus 16:16, Matius 28:19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya injililah umat Islam. Kan begitu? Begini, Itu bukan jelasin. begini. Ah, Begini, utama itu kalau mau memberitakan agama ke orang lain, perlihatkan dulu sikap yang baik secara vertikal dan horizontal, itu yang utama. ya, bagus. Jangan menginjili. Begitu juga agama Kristen, perlihatkan dulu bahwa agama Kristen itu agama benar, baru ajarkan kepada umat Islam. Sama kan, Pak? Jadi Islam Iya. kita ajarkan, Kristen juga kita ajarkan. Nah, Makanya Kristen ini saya kan bilang- agama syiar. Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Maka kita pertemukan kemudian, kita bedah. Mana agama yang benar, mana agama tipu-tipu, kan gitu Pak. Supaya orang tidak tertipu dan supaya orang bisa mendapatkan kebenaran. Karena Nah, tidak mungkin dua agama ini dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya yang salah, salah satunya benar. Kan begitu. jadi menurut kamu agama apa yang salah dari dua agama ini? Agama Islam itu salah kalau agama Islam tidak meluruskan agama Kristen. Jadi Agama Kristen itu benar kalau Islam diam saja menutupi kesalahannya. Jadi, halo, Ya. mau tanya, apa Anda sudah pulang dari surga bahwa Anda ahli agama? Justru karena kita belum sampai ke surga, maka ajaran kita yang mengajarkan tentang surga dan cara masuk ke surga itulah yang kemudian yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Begitu juga perintah daripada Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi jangan disembunyikan agama Kristen itu sembunyi-sembunyi lewat belakang untuk memurtadkan orang. Harus lewat depan. Kalau perlu pakai toa supaya orang tahu, oh Kristen ini begini betul, begini benar dan seterusnya. Jangan lewat belakang, sembunyi-sembunyi tapi nikam dari belakang. Harus tampil seperti Islam, menyampaikan kitab sucinya, pakai toa supaya orang memilih. Jangan sembunyi-sembunyi
tapi kitabnya isinya ajaran Islam semua di dalam. Jangan kira agama itu paling benar. Saya sudah bilang tadi, yang paling benar itu dilihat dari ketaatan agama, aturan agama kita, perbuatan kita, sikap kita, akal sehat kita. Itu yang utama, agama paling benar. Bagaimana menghargai orang lain, itu kuncinya, bukan ajaran yang menentukan, tapi sikap. Tidak begitu, Pak. Salah itu. Kalau berbicara agama, maka semua aspek yang ada di dalam agama itu harus benar, bukan hanya perilaku satu orang itu aja. Karena kalau hanya berperilaku lalu kemudian dianggap itu sebagai ajaran benar, maka semua agama benar. Kalau semua agama benar berarti semua Tuhan benar. Kalau semua Tuhan benar berarti Tuhan di atas muka bumi ini banyak. Saya mau tanya, apakah kamu sudah lihat Tuhan? Tuhan Bagaimana? itu sudah dilihat. Tuhan itu dilihat dari ciptaannya, Pak. Bagaimana? Pernahkah kau ketemu Tuhan? Setiap saat saya bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Belum ada bukti lah. Di alam semesta ini. Iya, di mana? Secara mata kepala kamu sudah lihat bagaimana bentuknya? Tuhan itu tidak berbentuk seperti apa yang diterangkan di dalam akal kita. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Hanya agama pagan yang Tuhannya berbentuk. Ada bentuk sapi, ada bentuk kodok, ada bentuk manusia. Itu pagan itu, Pak, yang begitu-begitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dibentuk seperti bentukan makhluk, karena dia bukan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai', Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia. Maka harus berhati-hati, jangan sampai ada yang jualan Tuhan, sales Tuhan, manusia dijual, dianggap sebagai Tuhan. Hati-hati. Apa kamu sudah tahu surga nanti dengan neraka, bahwa siapa yang masuk surga atau neraka? Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Para nabi mengajarkan itu, termasuk Yesus. Orang yang masuk ke surga itu adalah orang yang melakukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan yang melakukan kehendak Romawi dan Yunani. Pencipta langit dan bumi itu memasukkan orang ke surga berdasarkan dengan hukum-hukum yang datang kepada para nabi. Itu tafsiran. Bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan yang Engkau utus. Jadi masuk surga itu jelas. Kamu sudah pulang dari surga ya? Kalau ke surga belum. Oh itu Mi. Kalau ke surga belum. Karena nggak bisa. tafsiran itu. Seandainya kamu sudah pulang ke surga baru saya benar-benar. Tidak bisa. Begini. Saya tanya kepada Bapak. Apakah Bapak yakin besok hari Selasa? Yakin tidak Pak besok hari Selasa? Nah sekarang kan hari Selasa. Dari hari Selasa kemarin. Apakah Bapak sudah berasal dari kemarin? Maksud saya, apakah Bapak sudah pernah menuju kemarin? Menuju besok? Besok Anda yakin besok? Yakin bahwa besok itu hari Selasa. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah datang ke hari esok? Saya belum yakin karena Anda belum pulang dari surga. Saya tanya kepada saudara, yakinkah Anda bahwa besok itu adalah Selasa? Yakin. Apakah Anda sudah dari sana? Oh, besok Rabu ya? Itu kebanyakan sekarang agama itu ditafsir-tafsir karena... Oh, tidak bisa. Agama Anda itulah yang berdiri di atas tafsiran orang-orang Roma, Pak. Orang-orang Barat yang mentafsirkan Tuhan jadi manusia, jadi bayi. Itu agama Anda yang mentafsirkan seperti itu. Kalau kami tidak. Saya tanya kamu beberapa kali, apa kamu sudah pulang dari surga? Kamu tidak bisa jawab. Loh, tidak ada yang pulang dari surga karena surga itu alam gaib, Pak. Terus? Jadi maksud Bapak ini nanti kita dari surga gitu. Nanti kita dari surga baru kita cari kebenaran gitu maksudnya. Itu namanya bahlul, Pak. Itu namanya bahlul.
itu baru Orang saya percaya. itu, Bapak, orang tidak perlu megang bara api untuk mengetahui bahwa api itu panas. Oke? Kamu kan belum pulang dari surga. Kamu ini manusia biasa, ndak usah tafsirkan agama itu. Agama itu pribadi. Oh, tidak bisa. Itu pertanyaan konyol. Orang konyol yang kayak begitu, Pak. Itu orang konyol, orang jahil itu namanya. Nanti Belum datang dari surga baru mau mengabdi ke surga. Itu orang konyol namanya. Oke, kenapa Anda takut mati? Apakah Anda sudah pernah mati? Kamu manusia sempurna. Kenapa Anda takut masuk ke rel kereta api? Apakah Anda sudah rasakan indahnya kereta api, gila sama rel kereta api? Jadi tidak bisa kemudian itu jadikan sebagai alasan, Pak, kecuali kita jahil. Kalau kamu merasa apakah kamu sudah manusia sempurna ya? Bisa kalau kamu sudah sempurna. Alhamdulillah, saya adalah manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Karena itulah kemudian saya berakal, Pak. Saya tidak mau menyembah manusia. Jadi kalau kamu sempurna, jadi kamu berbuat baik terus, tidak pernah keliru kesalahan. Justru karena itulah kita belajar di sini, karena para nabi mengajarkan ketika kita bersalah maka kita bertobat. Halo, begini. Mau tanya ya. Kalau kamu merasa sempurna, jadi kalau ada bencana alam, bisakah kau menyelamatkan diri seorang diri? Kalau cuma kamu saja yang bisa selamat kalau misalnya kita sama-sama kena bencana. Kalau kamu sudah bisa menyelamatkan diri, berarti kamu sempurna. Saya percaya. Tapi kalau tidak lihat mata kepala, omong kosong itu. Oh, kesempurnaan itu tidak dilihat dari situ, Pak. Kesempurnaan itu adalah ketika ada bencana, sebisa lari-lari. Sebisa menghindarkan diri dari bencana, hindarkan diri. Kalau bencana sudah datang, ya, maka kemudian selamatkan diri, bantu orang-orang yang kena musibah. Jangan kasih Indomie habis itu dibaptis, jangan. Jadi kamu pernah kesempurnaan itu dilihat dari situ. Jadi begini saya mau tanya. Jadi kamu kalau manusia sempurna, jadi kamu tidak pernah berbuat dosa. Omong kosong itu kalau kau tidak pernah berbuat dosa, omong kosong. Kalau manusia tidak pernah melakukan dosa, itu bukan manusia, Pak. Itu bukan manusia. Nah itu Mik. Tapi batu. Saya bilang Adam berdosa, Musa berdosa, semua berdosa. Tapi dosa yang dimaksud di sini adalah sebagai pelajaran, bukan sebagai hal yang membuat nabi-nabi tersebut masuk ke dalam surga. Oke, itu pelajaran kepada yang datang kepada mereka, gitu, Pak. Saya mau tanya, jadi kamu sudah merasa bahwa kamu akan masuk surga. Siapa yang lihat ayam kencing nanti? Karena ayam saja, saya belum pernah lihat ayam kencing. Iya, Bapak tidak pernah lihat ayam kencing karena Bapak bukan ayam. Ayam juga tidak pernah lihat Bapak karaoke. Karena ayam bukan manusia. Kita beda alam, Pak. Kita beda dimensi dengan ayam. Cakupan kemudian kodrat ayam dengan Anda itu beda. Makanya kalau ada manusia menyembah sesamanya manusia, itu aneh. Kamu tahu bahwa kamu akan mati umur berapa dan di mana, penyebab apa kamu mati? Apa kamu sudah tahu? Jangankan saya, Pak, Yesus pun tak tahu kapan dia mati. Apalagi saya bukan nabi. Kalau ada orang tahu kapan dia mati, semua orang tahu kapan dia mati, maka tidak ada lagi kemaksiatan di atas muka bumi ini. Kalau sudah tidak ada lagi kemaksiatan di atas muka bumi ini, maka tidak ada presiden, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada yang mau jadi pimpinan, tidak ada yang mau jadi bawahan. Semuanya akan menjadi orang alim, semuanya akan menjadi ustadz, semuanya hanya tinggal di masjid. Rumahnya dibangun berkeliling masjid. Kenapa? Karena 3 tahun lagi saya mati, 2 tahun lagi saya mati, 1 tahun lagi saya mati. Maka semuanya tidak ada maksiat lagi. Kalau sudah tidak ada maksiat, orang semua yang ibadah saja kerjanya, lalu yang menjadi petani siapa? Yang menjadi guru siapa? Yang menjual di pasar siapa? Tidak akan lagi orang ke pasar. Kenapa? Saya mau mati 2 hari lagi, ngapain ke pasar? Lebih baik saya zikir saja terus. Kalau seluruh dunia berzikir aja terus, tak ada yang mencari makan, maka dunia ini beku. Makanya kita dikasih akal, Pak, alam semesta ini untuk dikelola. Kita jadi pemimpinnya di atas muka bumi.
Makanya karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka tugas kita mencari kebenaran supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Nah, Bukan cuman beriman, bukan cuman percaya, bukan hanya telan doktrin dan dogma saja. Akal yang harus menjadi filter, Pak. Gitu loh, Pak. nah belum tentu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka nanti, karena tidak ada orang yang tahu itu akhirat. Sudah jelas itu, Pak, yang masuk neraka yang menyembah Yesus. Itu sudah jelas itu, tidak diragukan lagi tuh. Belum tentu. Saya bilang sudah. Dalilnya sudah ada, Pak. pernah Matius 7 nomor 15 sampai 23 yang menyembah Yesus itu masuk neraka, itu dalilnya. Ada dalilnya, Pak, di situ. Itu tafsiranmu. Belum tentu Nah, itu menjadi dalil. kenyataan. Jangan Anda bibelkan saya, jangan Anda katakan saya ini adalah Bibel berjalan, jangan. Di dalam buku kamu Bibel bicara- Matius 7 nomor 15 sampai 23 Kristen semua masuk neraka. Itu dalilnya ada kok. Masa Bapak tidak percaya sih? Itu omonganmu omong kosong 1000%. Itu kitab Anda loh. Coba Anda baca. Matius 7 nomor 15 nomor 23 semua Kristen masuk neraka. Markus 9 nomor 49 semua Kristen masuk neraka. Dalilnya ada loh, Pak. Omong kosong. Kau ini Itu dalil. Sejak kapan Matius 7 dikatakan kosong? Ada tulisannya di situ. Begini Pak. Lebih baik kamu pergi ke psikiater supaya waras pikirannya. Oh, kalau saya biasanya orang yang tidak bisa membaca tulisan yang sudah ada, saya suruh ke sekolah SLB, sekolah luar biasa. Tertulis di situ tapi dikatakan tidak ada. Itu SLB, sekolah luar biasa. Kamu makan obat penenang dulu supaya waras otaknya dulu. Kalau begitu Bapak minum Kombantrin supaya matanya bisa membaca. Matius 7 di situ sangat jelas sekali Kristen semuanya masuk neraka. Kurang apa lagi, Pak? Itu dalil Pak, dalil. Kau ini orang gila ini, tidak bisa Jangan emosi gitu napa. Baca aja kitabnya. Saya sudah nunjukkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah orang neraka dilemparkan ke dalam neraka. Itu dalilnya jelas itu, Pak. Matius 13 juga nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 23 nomor 15, agama yang didirikan oleh Paulus penghuninya dilemparkan ke neraka. Kurang apa lagi, Pak? Enggak ada lagi keselamatan. Dalil ada kok, dalil ada kok, Pak. Markus 9:49, semua orang Kristen dilemparkan masuk neraka. Omong kosong. Kenapa Bapak menuduh kitab Anda omong kosong? Bahaya itu, Pak. Kitab sendiri dikatakan omong kosong. Mana cerita itu? Kenapa Bapak menuduh Bible Anda sebagai omong kosong? Kenapa? Segitu parahnya kah kitabnya? Nah, kau ini perlu obat penenang supaya otakmu waras. Loh, justru saya yang mewaraskan banyak orang setelah tahu bahwa ternyata dijamin Kristen itu neraka oleh Yesus di dalam Matius. Banyak orang yang saya waraskan, Pak. Alhamdulillah. Nah, kau ini justru banyak orang gila yang meninggalkan agama Anda dikarenakan dia tahu ternyata Yesus menjamin neraka untuk orang Kristen gitu. Nah, kau ini gitu orang loh, tidak Pak. waras ini, orang tidak waras ini. Kalau saya tidak waras berarti saya menyembah Yesus dong. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 15 ada orang gila yang menyembah Yesus, hanya orang gila yang menyembah Yesus, Pak. Markus 5 itu, Pak, yang mengatakan itu, bukan saya. Orang yang kerasukan setan, orang yang gila menyembah Yesus, itu dalilnya Markus 5. Baca. Setelah orang itu waras, dia tidak lagi sujud menyembah Yesus. Nah, dalilnya ada loh di situ, Pak. Sakit, Pak, ya? Kebenaran itu memang pil pahit, tapi ingat, tidak semua pil pahit itu adalah racun. Pil pahit itu terkadang jadi obat. Jangan emosi ya, Pak, habis itu cari dukun, habis itu santet saya, jangan ya. Please. Cukuplah penderitaan saya selama ini diderah oleh ketampanan yang begitu luar biasa, Pak. Jangan lagi ditambah-tambah. Ya, Pak, ya.
Ayo Pak. jaga. Pak. Iya Bu, mau ini Bang Zuma mau nanya nih, kan di sifat 20 Tuhan itu kan pertama kan wujud nih. Nah, terus Iya. berarti kalau wujud ini kan nyata. Ya, Karena kan sifat itu kan 20 Iya, sifat wujud betul. tidak mbako. Ya kan? siap. Berarti nyata tidak Iya. gaib kan? Kalau wujud ini bahasa apa ini Pak? Wujud yang Anda ambil dari sifat 20 sifat dari Allah pencipta langit dan bumi. Wujud ini bahasa apa? Wujud kalau bahasa Indonesia ini kan wujudnya kan nyata kan? Nyata. Kalau wujud itu Pak, wujud itu bahasa Arab. Beda arti wujud. Kalau Beda Kalau wujud wujud dalam bahasa bahasa Arabnya Indonesia itu adalah sifat nafsiyah, artinya ada. Wujud itu artinya iya ada. ada kan berarti kan tidak gaib dia kan? Ada itu belum tentu tidak gaib. Contoh akal. Mm-mm. Apakah akal itu ada? Ada. Wujudnya nggak seperti gaib. apa? Wujudnya? Oh ya, wujudnya akal itu kan ketika kita misalnya pengen melakukan sesuatu terus kita pikirkan kan, tentu menggunakan pikiran akal kan. Nah, wujudnya itu kan hasil dari apa yang pengen kita kerjakan itu. Nah, wujud Allah itu adalah hasil dari apa yang kita lihat ini, alam semesta gitu. Sederhana bukan? Iya, berarti kan yang disebut Tuhan itu nggak gaib, dia nyata. Iya memang. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini ada bukti adanya Tuhan. Berarti dia wujud. Berarti dia ada. Wujud, iya ada. Oke, sekarang kalau misalnya Bapak melihat jejak hewan, tapi hewannya Bapak tidak lihat, apakah Anda yakin bahwa hewan itu ada? Ada lah, ada. Ada. Nah, alam semesta ini, bahkan diri kita ini adalah jejak-jejak adanya Tuhan, adanya Allah. Maka Allah itu salah satu sifat adanya adalah wujud. Nah, berarti kan tidak terpisah kan? Maksudnya? Iya kan ada wujudnya. Kalau ada wujudnya kan berarti nggak terpisah. dia. Jangan Anda mengatakan ada wujudnya, itu bahasa Indonesia, artinya Anda lari ke bahasa Indonesia. Kalau ada Iya, kan wujudnya, wujud itu itu kan lari ke ada. Indonesia. Yang betul Wujud itu kan adalah ada. Allah itu wujud, bukan ada-adanya, bukan ada-adanya. Ah, kok Allah wujud dia bang? Ya, wujud dalam arti apa dulu? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya dalam bahasa Indonesia kan wujud kan berarti kan ada, nampak gitu. Nah, sekarang Jelas. sifat yang melekat pada diri Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kok Allah punya diri? Berarti Allah makhluk. Lah, Allah itu adalah hakikat. Iya, Hakikat Allah itu. kalau diri kan berarti kan sudah makhluk dia bang. Kalau diri bang. Kalau diri Anda tujukan kepada makhluk, ya makhluk. Iya, yang dinamakan Tapi kalau diri pencipta itu langit dan pasti bumi? makhluk bang. Kalau pencipta langit dan bumi, apakah makhluk? Iya kan kata abang kan diri Allah, berarti Allah itu Nah, diri. itu dong. ketika Anda mengatakan Allah itu wujud. Jangan jebak saya dengan tipu-tipu gitu. Enggak, ini enggak menjebak. Jadi begini bang, kan abang sendiri yang menarasikan diri Allah, berarti kan Allah itu wujud. Ya, gitu. kalau saya berbicara mengenai diri Allah, berarti itu hakikat Allah, Pak. Coba gunakan akal dulu, Pak. Iya, Kalau saya berbicara berarti- mengenai diri Allah, berarti itu berbicara mengenai zat Allah, hakikat Allah. Berarti Itu loh. hakikatnya itu kan makhluk begitu bang. Oh, itu menurut kalian Kristen yang menyembah manusia. Loh, Tapi enggak, kalau kan kata kami, abang, kan abang sendiri tadi yang bilang diri Allah kan berarti makhluk. ya diri Allah itu berarti. hakikat Allah. Hakikat Allah itu bukan makhluk. Nah, tapi kenapa abang bilang diri? Kalau diri itu kan sudah makhluk dia bang. Coba pakai akal, Pak. Saya mengatakan diri Allah. Diri Allah. Diri Allah itu Khalik. Justru diri Allah itu sudah makhluk karena sudah Ia bisa mengatakan berdiri. makhluk siapa? Ia mengatakan makhluk siapa? Loh saya lah kan abang mengatakan Oh, diri. Berarti Anda makhluk kirain dong. saya. Anda yang mengatakan Allah itu makhluk, kirain saya.
Lucu Bapak ini. Bahkan sudah mengatakan diri Allah, berarti kan Diri makhluk Allah dia itu jatuhnya. berarti merujuk kepada Allah, hakikat Allah, zat Allah. Diri Allah itu maksudnya Allah itu sendiri adalah hakikat pencipta, bukan makhluk. Lah, kalau Pakai otak diri dong, itu sudah Pak. makhluk, Pakai sudah otak, bisa Pak, disebut dia. Pak, pakai otak. Kalau bicara dengan saya itu pakai otak, Pak, otak. Jangan karena Justru Anda begini, menyembah Bang. manusia. Kalau kita Jangan pakai karena Anda otak, menyembah manusia, makanya Anda itu tidak pakai otak. Kelamaan menyembah manusia ente itu. kalau kita pakai otak justru tidak ada Allah itu diri. Kok abang bicara Allah Lalu itu Allah diri, itu kata apa? abang? Lalu Allah itu apa? Ya makhluk lah, karena abang sudah sebut diri Allah. Makhluk dasar meong. Loh, itu kan abang yang menyebut tadi. Itu loh. Abang yang menyebut. Saya kan cuma ngikutin narasi abang. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya mau tanya. Sekarang Tuhan Anda kan Yesus. Ya kan? Jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute. Buka mulut, pakai otak. Anda kan menyembah Yesus. Moderator yang mute, moderator. Anda kan menyembah Yesus. Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara. Dengarkan. Siapa yang kemudian menciptakan tubuh Yesus? Yang jadi pertanyaan saya juga, apa yang saya persembahkan? Kok abang bilang saya menyembah Yesus? Turunkan host. Nah ini, Turunkan. kok diskusinya begini? Turun. Kamu kalau tanya tentang Islam, wah hebat kali. Giliran ditanya tentang agamamu, Silakan mencerdaskan. Tuhan siapa Mencerdaskan. yang batu? Kenapa? Tuhan siapa yang batu? Iya, Tuhan siapa yang batu? Tuhan Kristen lah. Siapa lagi? Ketika berlomba-lomba mencium batu, ya artinya ya Tuhannya itu batu. Mencium batu dengan menyembah batu itu beda. Mencium istri dengan menyembah istri itu beda. Biarkan saya bernarasi dulu ya. Iya, Anda silakan. mencium batu itu berdasarkan iman apa berdasarkan halusinasi belaka? Iya, jadi mencium batu itu adalah rasa kecintaan kami kepada apa yang pernah Rasulullah Muhammad SAW lakukan. Oke. Dengan Dan cara kemudian mencium ya, batu. yes, betul sekali. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sabar. Saya jelaskan urgensinya dulu. ketika Anda mencium batu. Saya jelaskan Urgensinya apa, dulu. Saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ketika kemudian kami cinta kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, maka beliau kemudian pernah mencontohkan di dalam ibadah beliau berziarah, kemudian beliau menyentuh batu itu dengan menciumnya dengan tangannya, bahkan terkadang dengan menggunakan tongkat. Nah, kami sebagai umatnya mengikuti beliau. Itu adalah merupakan salah satu sunnah, sesuatu yang tidak diwajibkan. Barang siapa yang mengikuti dapat pahala, barang siapa tidak melakukan tidak mendapatkan dosa, tidak apa-apa. Itu. Jadi terkait ini kami tidak menyembah batu. Nah, berbeda dengan Kristen. Coba sabar dulu. Berbeda dengan Kristen. Terbukti berjuta persen memang nyembah batu. Di dalam Kolose 2 nomor 9, secara jasmani Theos memenuhi tubuh Yesus. Kalau berbicara mengenai biologisnya Yesus, semua mulai dari kuku, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu adalah Theos semua. Termasuk biji zakarnya juga adalah Theos. Nah, sekarang kalian menyembah Yesus. Berarti sama dengan menyembah batu zakar. Itu poinnya. Silakan Anda bantah. Iya, Anda mengatakan itu tidak wajib mencium batu, ya? Ya, memang. Namun, memang. ya, namun, ya,
bagi orang yang tak mampu memang tak wajib. Bagi orang yang mampu dan berniat untuk mencium batu, tentu mereka mencium dengan niat sesuai dengan apa yang mereka imani. Ya, Niat dia menciumnya karena mengikuti sunnah Rasulullah, bukan menyembahnya. Beda dengan kamu. Kamu mengikuti ajaran Roma, Vatikan, menyembah batu zakar. Beda. Beda kita, Bu. Beda. Ya. Nggak perlu Anda bernarasi, nggak perlu. Saya belum selesai menanggapi. Sudah apa yang saya menjadi tahu apa yang Anda ingin katakan, udah selesai. Jadi umat Islam itu ke tanah suci, bagi yang mampu menyentuh silakan sentuh, yang tidak mampu tidak apa-apa, tidak masalah. Tanah suci, ya, tanah suci di garis bawah ya, tanah suci. Iya, betul. Berarti Karena Anda tidak boleh orang yang tanah. najis masuk di situ. Anda mensucikan tanah. Anda bukan Iya. mensucikan sesembahan Anda mensucikan tanah. Betul? Janganlah diaplikasikannya, mayatnya ya, menyentuh sebentar. tanah yang diberikan Sabar. oleh Tuhan Elohimmu. Jangan kau Sabar. sucikan jangan kau kotori tanah yang suci. Mayat Yesus, mayat Yudas tidak boleh menyentuh tanah yang disucikan oleh Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang Bani Urusan Israel. tentang Yesus saya bisa mempertanggungjawabkan nanti, ya. Ini Anda Ya enggak, pertanggungjawabkan saja kita iman harus Anda. bolak-balik. Kita harus bolak-balik. Kau jawab juga ketika saya urusan bertanya. tentang Yesus. Oh, enggak Urusan bisa. tentang Yesus. Enggak bisa. Saya pun bisa mengatakan saya tentang kepada urusan Anda. Hajar Aswad nanti akan saya pertanggungjawabkan. Kalau tentang Hajar Aswad, karena kami orang Islam bukan orang gila yang menyembah batu, hanya Kristen yang menyembah batu. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Yang Anda sembah Yesus, pada diri Yesus ada 2 biji tergantung. Pada saat dia digantung di atas tiang salib, sakarnya juga ikut tergantung. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dagingnya di atas tiang salib, dagingnya juga ikut tergantung, sakarnya juga ikut. Pada saat dia dikubur, ya zakarnya juga ikut terkubur. Pada saat dia bangkit dari kubur, zakarnya juga ikut terkubur, bangkit. Jadi Kristen itu mau lari kemana? Tetap aja Kristen sama dengan penyembah batu zakar. Mau lari kemana ente? Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Loh, comot katanya itu, Pak. Ampun, ayah. Memang terbukti Kristen menyembah batu zakar. Mau ke mana? Yesus itu Tuhan ente. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Yesus itu sembahan Anda kan? Yesus itu? Jangan betul atau Anda tidak? menyesatkan umat. Saya tanya ketika dulu, Anda Yesus mengatakan itu sembahan Anda atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus itu sembahan Anda atau bukan? Pertanggungjawabkan Saya dulu apa yang tanya menjadi keimanan Anda. dulu. Ya, saya jawab ya. Yesus itu Tuhan Anda atau bukan? Oke, saya jawab. Sembahan Anda mute. Oke. Mute dulu. Bila Oke. perlu, kentut juga di mute dulu ya. Ketika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda, Bung, saya mau mengatakan demikian ya. Anda mengatakan yang pertama, ya, mencium batu itu adalah bukan hal yang wajib. Akan tetapi orang yang wajib dan tidak wajib sekalipun, mereka menyiumnya itu dengan iman mereka. Ya, betul, Artinya karena mereka itu mempercayai disunahkan. Karena itu disunahkan. Sebentar, nanti Karena Anda itu sanggah, disunahkan. ya. Iya, nanti Anda sanggah, tenang aja, santai. Iya. Ya, ketika itu adanya di atas muka bumi ini itu batu, maka batu itu letaknya di atas tanah, maka tanahnya pun Anda anggap suci. Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu saya mau mengatakan begini, jamban dibuang ke tanah, ya, ketika jemaat pergi ke sana berak, itu dibuang ke tanah. Anda bilang itu tanah suci, Anda bilang tanah itu tidak kotor. Lalu logika Anda di mana? Ya, ketika Anda masuk ke Arab sekarang, Arab dulu dan Arab sekarang itu berbeda. Ya, sekarang, ya, aturan yang tidak bersifat relevan itu. Dulunya perempuan di Arab tidak dibolehkan membawa mobil. Sekarang boleh. Apakah yang bersifat peraturan-peraturan itu bersifat relevan sampai sekarang? Tidak. Aturan itu tentu bersumber dari apa yang menjadi aturan dari ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran. Lalu mereka menerapkan aturan-aturan itu kepada Bani Arab. Apa sekarang? Sekarang perempuan bisa membawa mobil. Dulunya tidak. Sekarang berbeda Arab yang dulu dan sekarang. Anda mengatakan itu suci. Tanahnya aja Anda mengatakan suci. Loh, logika Anda itu di mana?
Anda mengatakan ya, oh Arab itu tanah suci. Lalu iya, saya mempercayai itu tanah suci. Lalu diaplikasikannya dengan menyium batu yang di atas tanah. Lalu Allahnya di situ di mana? Tidak ada. Itu konyol nol. Ya. Oke, Ketika Anda gantian, mengatakan, gantian, ya, gantian. Yesus Gantian. itu bisa saya mempertanggungjawabkannya kepada Mau Anda. gantian Jangan gak? Oke, Kamu udah silakan. dikasih ngomong panjang Oke, kali oke, lebar. Biar dia jelaskan Yesus dulu. Biar dia jelaskan Yesus. Nah, sekarang coba Anda jelaskan Yesus. Yesus adalah manusia tanpa sakar. Nah, coba jelaskan. Silakan. Oke. Anda saya mohon mute dulu ya. Kalau bila perlu kentut juga, dikira nanti suara Anda ya. Udah, nggak usah penyembah mantan bangkai, nggak usah. Coba jelaskan aja dulu Tuhanmu. Bung, saya Tuhanmu mengatakan tidak di awal tadi, ya. berzakar. Dengar Nah, dulu. Tuhanmu tidak berzakar. Dengar dulu. Atau gimana nih? Dengar. Yesus yang kau sembah itu Mohon. tidak punya batu zakar, tidak? Mohon berdiskusi dengan elok dan damai. Diskusi Oke, dengan silakan. santun dengan ya yang bagus diskusi. Silakan wahai penyembah Anda batu mempertanyakan zakar. Yesus, ya. Yesus itu tidak ada kaitannya dengan batu dan apa segala macam. Ya, akan tetapi ya, firman Tuhan di dalam kitab suci, batu itu adalah ya, itu sebagai perumpamaan. Kami menyebut dia itu gunung batuku. Bukan berarti kita melihat gunung batu yang bersifat fisik. Ya. Lalu ada seorang nabi menyium batu, mungkin bersumbernya dari istilah-istilah Gantian. Udah, kamu diam, kamu diam. Sudah. Gantian. Ini Yesus, ini bagian saya, bukan bagian kamu ya menjelaskan tentang Yesus. Gantian. Ini bagian saya. Bukan ranah kamu menjelaskan tentang Yesus. Gantian. Host di mute. Host di mute. Yesusnya belum saya jelaskan. Iya, Bang. Gimana? Di mute dong. Gantian Iya, saya. iya, udah. Gantian. Jadi kitabnya Bani Israel, Hosea 7 dan seterusnya. Jangan datang dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Kenapa tanah Arab itu disebut Mekah itu tanah suci? Karena penyembah mayat tidak boleh masuk ke sana. Pemakan babi tidak boleh masuk ke sana. Oke, penyembah manusia tak boleh masuk ke sana. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke sana. Makanya dikatakan tanah suci. Begitu juga bait suci, nggak boleh orang kafir masuk ke dalam. Jadi bukan berarti tanah itu suci, artinya seperti yang Anda katakan tadi. Nah, terkait dengan kami kemudian mencium batu saja itu sudah tidak berarti menyembah batu. Hanya orang gepeng yang bocor kepalanya yang mengatakan mencium batu itu menyembah batu. Mencium istri sama dengan menyembah istri, mencium anak sama dengan menyembah anak. Itu hanya orang gepeng yang memahami itu. Oke? Nah, sekarang faktanya adalah Kristen menyembah manusia bernama Yesus yang punya batu zakar. Tegul-tuk. Yesus lagi lari berkencang, lari kencang dia karena kena hujan, maka batunya tabrak-tabrakan satu sama lain. Kiri, kanan. Batu dengan batu bergesekan. Nah, ini adalah Yesus, sembahan. Yesus itu sembahan. Batu Hajar Aswad bukan sembahan. Batu itu memang batu, jelas batu itu jelas batu, tapi tidak kami sembah. Yesus jelas-jelas batu dan jelas-jelas disembah. Orang sehat mana yang mau mengingkari bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar? Orang sehat mana? Oke. Semua manusia, tunggu dulu, sabar dong, diam dulu. Diskusi itu yang elegan, jangan kayak di gereja. Jadi mau sampai kapanpun orang kalau masih waras sedikit pasti akan jujur mengakui dalam hatinya bahwa Yesus itu memang makhluk yang punya batu, namanya batu zakar, batu ginjal. Oke, itu semua lengkap pada diri Yesus tuh. Dan Yesus ini nyata dan jelas disembah. Dengan demikian Kristen ini penyembah makhluk yang terdiri dari batu zakar. Itu fakta itu. Sekarang saya tanggapi Kristen Anda. menyembah batu zakar. Nah, itu fakta itu. Silakan.
Apalagi Anda bantah dong kalau Yesus itu tidak punya batu zakar. Kan Anda sekarang ini terbukti menyembah Yesus. Nah, sekarang supaya Anda tidak dikatakan menyembah batu, buktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar. Anda diam dulu dong. Ayo, buktikan bahwa Giliran Yesus saya tidak punya batu untuk zakar. Ayo, bahwa Yesus tidak punya batu zakar. Yuk. Giliran saya menanggapi. Yuk. Ayo, silakan. Saya ingin bukti bahwa Yesus tidak punya batu zakar supaya Saya Anda tanggapi tidak sekarang. terbukti sebagai penyembah batu zakar. Yuk, silakan. Anda melogin ajaran dari kitab suci kami di Hosea. Oh, itu kitabnya tadi orang yang Anda Yahudi, coba. Hosea itu kitabnya Sabar Yahudi, dong. Dasar penyembah batu zakar, Sabar. nipu-nipu Jangan aja. kepanasan. Kenapa Anda harus Nipu-nipu. Hosea itu kitabnya Bani Israel, penyembah Gak batu perlu kepanasan zakar. dulu, Bung. Bikin malu Anda sudah aja, dewasa dalam memalukan kitabnya orang diklaim kitabnya, dasar penyembah batu dalam zakar. hal berdiskusi itu penting. Ya, karena Jangan harus membodohi dewasa umat. itulah, jangan pakai tipu-tipuan. Hosea itu kitabnya Tidak Bani ada Israel. yang tipu. Hosea Yang itu de- kitabnya siapa? Yang merasa tipu itu Saya dari tanya, logika dan Hosea pikiran itu Anda kitabnya sendiri. siapa? Hosea itu kitabnya siapa? Anda merasa tertipu karena logika Anda Hosea mampet. itu kitabnya siapa? Kitabnya Malu. saja, memang kenapa? Hosea itu adalah kitabnya Bani Israel. Bikin malu aja lu. Udah, kau bahas aja tuh. Yesus tidak berbatu zakar. Ayo. Nah, bahas, buktikan kalau Tuhanmu tidak ada batu zakarnya. Ayo. Supaya kamu Anda tidak bisa diam keciduk sekarang. penyembah batu zakar. Nah, silakan. Bisa diam nggak Anda? Ya, tapi ingat Anda ya, ngomong saya tugasmu diam, ya. tadi kamu mengatakan kamu yang punya tugas menjelaskan Yesus. Nah, tugasmu sekarang buktikan bahwa Maria melahirkan anak tanpa batu zakar. Nah, saya tunggu waktumu sekarang. Saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan kamu sebelumnya. Bang Anda Cuma, mengatakan di sini ada bahwasannya 4 di hotel, Hosea Bang. tadi itu Anda Gak apa-apa. melogin. Sekalian aja empat-empatnya kepada- buktikan kalau sembahan Ya. mereka itu tidak memiliki batu zakar. Itu Mulai artinya. dari siapa? Eusebius, kemudian Edon Sarah Regar. Sarah Regar. Buktikan Sarah Regar. kalian berempat bahwa Tuhan kalian itu tidak punya batu zakar. Ayo, Lama-lama. supaya tidak terbukti Anda itu penyembah batu zakar. Oh, silakan. Kalian berdua saya kawinkan ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara untuk membuktikan lebih dulu? Yesus tidak memiliki batu zakar. Cuma begini. Nah, silakan. Cuma Begini. satu-satu silakan, ngomong, silakan. jangan sekali 3. Enggak apa-apa. Sekalian berempat. Rebutan biji zakar. Ayo. 1, 2, 3. Begini ya. Percuma kau Yesus itu kenapa? Yesus itu tidak punya batu zakar gitu. Cuma kau puasa, Cuma. Anda pernah melihat Yesus? Kenapa saya ngajarin kalian masa percuma puasa? Cuma. Kan tadi kami dituduh nyembah batu. Cuma, percuma kau Supaya puasa. kalian itu Anda sadar pernah bahwa puasa, selama kan? ini yang menyembah batu itu kalian. Puasa, Batunya kan? juga Cuma bagus. menghujat Batu agama orang zakar lain, yang cuma. disembah. Cuma. Oh, giliran agama kita dituduh Cuma nyembah batu nggak boleh. cuma Giliran penghujat. kamu dijelaskan bahwa kamu menyembah batu zakar nggak boleh gitu. Cuma penghujat. Nangis. Masakan saya mengatakan Yesus punya batu zakar dibilang menghujat. Agama yang lain gitu kan, Cuma. Teman-teman, saya mengatakan Yesus itu punya batu zakar, masa dibilang menghujat? Petahana katanya menghujat agama orang lain. Lucu. Gimana menghujat? Saya menjelaskan kebenaran. Saya Saya menjelaskan kebenaran bahwa Tuhan kalian itu punya batu zakar. Nah, Yesus kalian sembah. Itu aja. Pernah, iya, kami menyembah Yesus itu. Tapi Bang Cuma, apakah Anda pernah melihat Yesus itu punya batu zakar? Pernah melihat enggak? Jawab dulu dong. Jangan cuma Oh, berarti Yesus itu cacat. Ajaran setan nih sejumlah ini. Pada hari ke-8, pada hari ke-8, Yesus disunat. Nah, apanya yang disunat, Bang? Apanya yang disunat? Sama aja Bang, puasa. Abang, semua yang apanya terhormat, yang disunat? yo.
Jawab dulu. Emosi nih. Saya tanya, pada hari ke-8 nonotnya Yesus disunat. Begitu. Coba dong dijawab yang Kan mereka bernaras. Yang tahu Tuhan Yesus kan kita. Indah, kan tadi di sini ada yang menuduh umat Islam nyembah batu. Jadi saya sadarkan kalian bahwa selama ini yang nyembah batu itu kalian, yaitu Yesus. Yesus itu batu zakar. cuma dengan dulu, cuma yang baik hati dan tidak sombong. Dengar dulu, apakah engkau Yang penting jangan cium batu zakar lah. jawabannya atau tidak? Nabi Yakub juga cium batu, para nabi juga cium batu. Orang Yahudi sampai hari ini masih cium batu di tembok ratapan. Tapi Yahudi tidak pernah menyembah batu zakar. Setiap hari menghujat. Kasihan apa keluargamu menghujat terus setiap hari. Lo kok menghujat? Lele menghujat. Justru yang mengatakan Yesus tidak punya biji zakar itu yang menghujat. Uang menghujat. Enggak lo lihat batu Ini zakar Sarah Regar mulutnya gak mau diem. ya. Pernah enggak? Itu aja dulu coba ku tanya. Baik. Ya gimana? Tuhan Kau itu pernah melihat batu zakarnya Yesus? Saya tidak pernah melihat batu sakarnya Yesus karena itu tidak penting bagi saya. Harusnya Anda yang harus melihat karena itu adalah sembahan Anda. Jangan kau uruslah. Kami menyembah Yesus karena dia adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh. Bagaimana Anda mengatakan sungguh-sungguh Tuhan? Berarti sungguh-sungguh nyembah batu sakar dong. Nah, dengarkan itu, mencerdaskan. Ternyata saudaramu Eusebius sudah mengakui bahwa Yesus itu betul-betul batu sakar. Kalian itu betul-betul penyembah batu sakar. Dengarkan itu, mencerdaskan. Jadi kau jangan ngeyel kau. Ayo, saudara Eusebius, terangkan kepada mencerdaskan ini bahwa Yesus itu adalah betul-betul dan sungguh-sungguh manusia yang punya batu sakar. Jelaskan ke dia. Ayo. Tahu itu Yesus. Al-Qur'annya sendiri itu ngeyel. Al-Qur'an itu adalah Yesus itu lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, hari ke-8 dia disunat. Kalau dia disunat berarti dia punya nonot. Kalau dia punya nonot berarti ada antingnya 2 dong. Kan begitu, Pak. Benar nggak? Tidak pernah dan tidak akan pernah mengenali Yesus Kristus itu. Yesus itu macam kenal aja Yesus. Sudah pernah lihat batu sakarnya nggak? Kayak kan kenal aja Yesus. Tanya dong, kan ini diskusi sehat. Oke, saya tanya sama Anda, batu sakarnya Yesus warna apa? Ini kamu batu sakarnya warna apa? Kenapa lari kenapa ke saya? Katanya kamu kenal Yesus. 100% manusia. Nah, 100% manusia berarti dia punya batu sakar kan? Kalau dia tidak punya batu sakar berarti tidak 100% karena dia cacat. Parah ini, parah. Udah di kita nggak ada lagi batu sakarnya. Ini gawat nih. Ingat Bang Jumal. Oh, berarti tidak salah kan saya mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus sungguh-sungguh punya batu zakar. Dan sungguh-sungguh manusia ini kalian sembah kan? Berarti kalian menyembah batu sakar. Betul? Betul. Gitu dong. Tidak betul. Loh, kami menyembah. Lalu apanya yang sungguh-sungguh manusia ini apanya? Apanya yang sungguh-sungguh manusia? Bang Suma itu punya batu sakar lebih besar dari Yesus Kristus. Itu bolehlah. Kalau Bang Suma batu begitu. Kasihan dong kalau saya lebih besar. Pantasan dia tidak punya anak. Orang kalau batu sakarnya kecil biasanya impoten. Karena kenapa? Aliran darah dari testilnya itu melemah sehingga tidak bisa tegang dia. Apakah karena itu sampai dia tidak kawin atau gimana? Iya. Karena gimana Pak Alisedus? Kau sampai pun 1000 tahun kamu tidak akan pernah menerima atau mencerna siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin saya mau menerima dia manusia Tuhan padahal dia punya batu sakar, Pak? Tahu nggak? Gimana mungkin, Pak?
Oke. Bagaimana mungkin, Pak, saya sekarang menyembah gini loh, mari. Yesus. Yesus itu Mari. punya batu zakar, Pak. Iya, benar sekali. Yesus Kristus Kalau punya dia batu tidak mandi zakar. seminggu, batu Punya, zakarnya Pak. bisa kena kurap, Pak. Gatal-gatal Iya, dia. karena Yesus Kristus itu 100% manusia, tapi dia juga 100% Dengarkan itu, Tuhan mencerdaskan. Menurut Allah. saudara kita Eusebius, Yesus Ya. itu 100% punya batu zakar. Iya, benar. Kenapa memang? Lalu Bang Suma, Itu batu mencerdaskan. zakarnya nggak Jadi ada. kamu harus Lalu Bang sadar Suma, batu zakarnya bahwa yang nggak kamu ada. sembah itu bernama Yesus, pada dirinya ada batu zakar. Berarti kamu penyembah batu zakar. Gitu mencerdaskan. Bukan Paham begitu, ya? Oh, Oke. rupanya Bang Suma Oke, sudah lanjut, panik, Saudara sudah panik, Eusebius. sudah panik. Ya, silakan. Sekarang Batu saya tanya zakarnya kepada Bang Eusebius, Suma, tapi apa kami fungsi batu zakar bagi Tuhanmu Yesus? Jawab. Fungsinya zakar apa? itu Saya tanya. Untuk berak, untuk apa? Batu zakar untuk berak, Pak Temija. Kamu kan juga. Kenapa? Kok bisa batu zakar untuk berak, Pak? Kok batu zakar untuk berak? Nah, itu kamu Batu zakar untuk Yesus itu fungsinya untuk menjadi tebusan dosa bagi mencerdaskan. Itu, Pak. Karena ketika kemudian ketika Yesus menjadi korban di atas tiang salib, batu zakarnya ikut korban juga. Ketika Yesus dikubur, batu zakarnya juga dikubur. Ketika Yesus bangkit, batu zakar juga bangkit. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu adalah Yesus bersama dengan batu zakar. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari orang mati. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dia bangkit, Pak, apakah batu zakarnya ikut bangkit? Nah, apakah batu zakarnya ikut bangkit? Ya ikut bangkit, Pak. Udahlah, itulah zalimnya menyembah manusia. Mau lari kemanapun tak bisa kalian itu. Nggak bisa. Maka kalian menghujat batu Hajar Aswad. Kami tidak menyembah batu Hajar Aswad. Yang ada kalian menyembah batu zakar. Itu fakta. Itu fakta itu. Bung, sudah boleh kita lanjut diskusi kita. Yesus itu dalam gambar kalian, ya, karikaturnya Yesus itu telanjang. Tapi ada bagian yang ditutup pakai kain. Kenapa ditutupi? Karena di situ ada batu. Batu apa? Batu zakar. Lucu kan? Jadi kalau beragama itu harus pakai ilmu. Jangan Anda melemparkan orang itu batu, Anda dilempari kapas, Anda nangis. Oh iya ya, Bang Suma mengatakan kami menyembah batu zakar. Yesus Tuhan kami memang punya batu zakar. Dengan menyembah Yesus sama dengan menyembah tubuhnya. Dengan menyembah tubuhnya berarti menyembah batu zakarnya. Ada nggak dalil bahwa tubuhnya Yesus itu adalah ilahi? Ada. Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus sepenuhnya adalah Elohim. Dalil itu Kolose 2 nomor 9. Itu dalil. Berarti tubuhnya Yesus itu adalah Theos, Tuhan kalian. Kalau berbicara mengenai Tuhan, tubuhnya Yesus berarti badannya. Berbicara mengenai badannya berarti berbicara mengenai jasadnya. Berbicara mengenai jasadnya berarti ya batu glowingnya juga dong. Itu pasti itu. Bang Juma, itu omongannya ditahan dulu lah. Jangan terlalu apa itu ya. Kamu percuma kamu puasa. Kok gitu? Saya ini sedang mengajarkan ini. Saya sedang mengajarkan. Kenapa rupanya? Sekarang kalau dibilang Salah. Nabi Anda itu nanti yang enggak gimana perasaan Anda? Saya tidak menyembah Nabi. Ini tadi kami dituduh menyembah batu loh. Iya, kau bilang tadi kan ala kemaluan itu karena etika kamu kemana, otak kamu kemana, itulah imanmu kali ya. Imanmu itu kayaknya goblok kali ya. Jangan kayak gitu dong, jangan emosi dong. Berarti ini kan puasa, ya jaga mulut lah. Loh, apakah saya salah ketika saya mengatakan Yesus itu berkelamin? Salah enggak saya? Umat Islam yang sempurna itu harus menghargai Yesus itu biar kau. Umat Islam yang baik itu harus menghormati Yesus. Oh, itu dalam kehidupan nyata, Pak. Ini dalam diskusi, Pak. Pak, ini dalam diskusi, Pak. Anda jangan ajarin saya. Jangan mengajarin saya tentang menghargai, Pak. Oke? Saya paling menghargai teman Kristen. Kamu ada etika, kayak sopan kau dikit. Katanya kau gurunda apa kau? Lah, ini membahas tentang batu, siapa yang nyembah batu. Dan tadi tuduhannya kami menyembah batu. Kelamin. Kamu nah, ada Yesus, sekolahnya nggak kamu ini? Saya katakan Yesus itu berzakar, Pak.
Itulah ajaranmu kotor. Buang waktu kalian Ala-ala aja. kelamin kau bawa. Oh, jadi Yesus itu tidak bersakar. Inilah alasannya kenapa kalian dilarang menyembah Yesus. Jadi percuma Yesus kamu Jumat, Yesus puasa, mengatakan, percuma kau puasa, Yesus semakin mengatakan, banyak dosamu Yesus kamu mengatakan, menghinakan Yesus Yesus itu, makin mengatakan, banyak dosamu, bertobat kau. Yesus mengatakan. Bertobat kamu Juma. Weh, curang. Curang. Main report. Curang. Curang. Tedore, kau monitor gak? Edelwis monitor gak? Makanya kalau ngomong Tedore itu monitor ya? Juma. Jangan kau Tedore. anggap itu si Juma itu kau sembah-sembah itu seorang gurunda apa itu? Tedore, kalau monitor aku izin manditar ya. Oten, kalau kita mau pakai karet Tedore. dulu orang juga nih, ya, Ngedengar nggak ada kalian. hitungan menit lu udah. Gak ada suaramu. Bentar dulu Imros. Aduh. Bentar dulu Bunda Rahmat. Tedore, monitor ya. Ya. Aku izin mandi mau ini ngabuburit. Silakan diskusi. Main curang. Bang Jumanya di report. Curang otet. Curang. Aku gak ada penyebar berita. Aku tidak menyembah Bang Juma. Tapi aku apa namanya? Tapi Bang Juma itu gurunda kami, abang kami. Kami menganggap Bang Juma guru, kami menganggap Bang Juma itu guru bukan karena kami menuhankannya. Tidak ada orang Islam menuhankan manusia. Paham ya penyebar berita? Sekali lagi aku katakan, tidak ada satupun orang Islam menuhankan manusia, apalagi menuhankan batu jakar. Apa kau agungkan itu si Juma itu? Caranya nggak berat. Sebagai Tuhan. Host, Ya, Katanya gurunda tapi nggak intelek. udah. gak intelek katanya. Itu ngomongnya. Saya Gak intelek katanya. Itu iman kalian itulah pohon itu itulah iman kalian pohon itu kalian. Slow, santai. ya. Santai. Ya, host di sini tidak butuh curhat sebenarnya ya. Siapa yang curhat? Yang curhat itu temanmu, saudaramu penyebar berita. Boleh kau harus tanggung jawab ini. Kamu kan udah bikin apa ini? Kenapa aku tanggung jawab? Apa yang aku lakukan? Aku harus bertanggung jawab apa? Emangnya Pak penyebar berita lagi hamil? Emangnya Pak penyebar berita hamil? Aku hamilin. Kok aku disuruh tanggung jawab? Kan motivasi kamu bikin room ini apa? Kok motivasi? Tadi Pak penyebar berita mengatakan aku harus bertanggung jawab. Emang Pak penyebar berita aku hamilin? Pak penyebar berita lagi hamil. Motivasi. Udah berapa bulan? Pak Jurata hamil berapa bulan? Motivasi kamu apa? Masa Pak penyebar berita minta tanggung jawab dari aku? Pak penyebar berita udah hamil berapa bulan? Sampai si Juma bikin bahasa-bahasa enggak benar sama. Makanya dijawab apa yang mencerdaskan. Dari mana batu zakar itu? Berarti kalian yang menyembah batu zakar itu. Coba Tolong jangan curhat dulu ya, jangan curhat dulu. Di mana itu menyembah batu zakarnya? Coba. Sebentar. Ya, sabar. Itu apa namanya itu kalau ketika Bang namanya Juma bikin kalian akun lagi, Bang. kemudian kalian dibikin jadi nama batu Bikin akun zakar itu lagi, Bang. berarti dari mulai rambut sampai namanya kaki, tangan, namanya terus kemudian mata-mata itu disembah. Kemudian apa? Ya batu zakar juga disembah, begitu loh. Wajib karena satu kesatuan dengan Yesus. Nah, kalau sudah menyembah batu zakarnya, berarti itu yang menjadi satu konsep. Aku nggak kebayang, saya tuh kebayang itu gimana, segede apa, begitu yang harus disembah, yang layak disembah. Begitu salah saya tanya sama kamu, batu zakarnya kayak mana? Pernah nggak namanya dicukur batu zakarnya itu? Coba gede apa batu zakarnya itu? Tidak Ya saya tanya kamu jangan lagi marah-marah. Ya saya tanya dulu batu zakarnya segede apa? Apa segede bola pingpong? Segede pempek Palembang yang harus dinamanya disembah-sembah itu batu zakarnya. Inilah. Sama batu zakarnya mana? Gede apa ya batu zakarnya? Oke, teman-teman, teman-teman, oke, Tedore, Bang Juma sudah ada. Tedore, tolong ini ya monitor ya aku. Memori di udah. Halo.
Ya, apa yang menjadi pernyataan Zuma tadi, ya, orang Kristen tidak boleh panas, ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, ya. Kita nggak boleh menghakimi dia. Yang berhak menghakimi dia itu adalah Tuhan kita, ya. Yang menghakimi dia itu bukan kita. Namun ketika ada Islam yang bernarasi demikian, maka kita tanggapi dengan santai menurut ya apa yang kita imani. Ya, di sana tidak ada satu ayat pun. Omongan itu harus dijaga, harus ada etika. Sabar, itu kewajiban dia untuk menjaga, bukan kewajiban kamu untuk menjaga dia, bukan. Ya. Enggak, ini Pak, Bang, Anda berdua sama-sama Kristen loh. Sabar. Yang satu penyebar kebaikan. Sabar, Nah, yang satu lagi mencerdaskan, nggak cerdas-cerdas. Nggak kerja sama ini berdua nih. Sabar, Ya. Masjid. sabar, Masih baru jam 5. sabar, ya. Ketika dia mengatakan Yesus mempunyai batu zakar, ya, di dalam ayat Alkitab tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang membahas tentang batu zakar yang dia katakan, ya, yang dia katakan itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka kita maklumi saja. Untuk meramaikan suasana dia di dalam kegirangannya dia, ya kita maklumi, ya. Yang ada di sana itu ya, yang ada di sana firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah ya mengatakan di sana ya membahas khusus tentang batu zakarnya si A, si anu, si itu, ya. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia. Terlepas dia mengatakan Yesus memiliki batu zakar, itu suka hati dia, biarkan saja. Biar dia senang. Biar dia suka, biar dia senang. Nanti kalau dia sadar, dia akan meralat, dia akan memikirkan apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam. Ya gini Pak, seharusnya dia kan omongannya itu harus intelek dikit lah, kan gitu. Itu yang saya sayangkan. Maklumi saja. Oke, giliran saya ngajar. Hei, diam. Ini jam saya ngajar, Diam, duduk yang cantik, saya ajari kalian. Diam. Oke. Saya kasih data ya, supaya kalian itu sadar. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kalian belajar, ini guru yang sedang menerangkan. Jangan cuma nyerocos kalian itu. Memfitnah orang nyembah batu, tapi kalian nyembah batu zakar. Betul. Kolose 2 nomor 9. Dengar, diam dulu. Hei. Murid saya diam dulu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, keilahian, ketuhanan. Jadi seluruh biologis Yesus itu penuh dengan Tuhan. Satu. Nih data kedua. Ajarin kalian supaya kalian sadar, jangan nyembah batu zakar. KPR 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau berbicara mengenai dagingnya, apakah termasuk zakarnya? Termasuk. Jadi kamu sosokan aja. Saya mengungkap kebenaran, bukan mengungkap kesalahan. Bukan saya menghujat. Hanya untuk menyadarkan kalian, biologisnya Yesus itu termasuk not-notnya, termasuk zakarnya, dan dia mati di atas tiang salib. Jangan Anda berpikir Yesus jadi mati di atas tiang salib, nonotnya masih tegang. Mati juga itu, mati rasa. Jadi itu menjadi korban semuanya. Jadi jelas saya simpulkan, saya tidak menghujat. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Yesus secara biologis adalah Tuhan. Seluruh biologis yang ada pada dirinya adalah Tuhan bagi Anda. Pahami itu. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia. Nah, bantah itu dalil. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa yang dimaksud biologis di sini hanya tangan dan kaki dan mulut. Zakarnya tidak, mana dalilnya? Kan tidak ada.
Oke, saya bantah ya, saya bantah. Ya bantah dalilnya. Oke, Jangan bantah saya saya, bantah. dalilmu yang Iya, engkau bantah, silakan. Sudah, Ini- saya bantah, iya. ini Biar si- saya ada ruang. Ya, saya Si bantah. Juma ini percaya Ya, dengan Bibel. Aduh. Saya bantah dulu ya. Yang saya bantah itu bukan dalil. Yang saya bantah itu pemikiran Anda yang primitif ya. Ketika Anda mengatakan keseluruhan kepenuhan Allah, ya, Anda membacakan ayatnya ya. Patut Anda ketahui, tadi Anda mengatakan ya ilahi. Ilahi itu hakikatnya itu roh. Ya, ketika ya hakikat keilahian Yesus itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, tubuh kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus, ya, nama ini nama di atas segala nama tentu ya. Karena kita umat Kristen ketika kita menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus. Itu aturan main Tuhan, bukan aturan main manusia, ya. Di sana Hubungannya dengan Kolose ya. 29 nomor 2 nomor 9. Ya, kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hal ini, Allah kan roh. Jadi kepenuhan, maksudnya di sini adalah yang menyertai ya tubuh dan darah. Yesus itu adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Namun firman Allah yang bersifat kekal itu menyampaikannya kepada manusia, tentu ia menciptakan Yesus ya sebagai menciptakan Yesus. Oke. Menciptakan Yesus. Oke, apa lagi? Sebentar, sabar dulu. Tahuan kau kan menyembah ciptaan. Kamu mau membantah dalil kita pun kau akal-akalan. Sabar. Akhirnya keluar ucapanmu Yesus menciptakan itu Yesus. bukan diciptakan. Mulai lagi, dibolak-balik lagi. Itu bukan diciptakan seperti Adam, namun konteksnya Tadi di Anda sini kita mengatakan membahas menciptakan tentang Yesus. Sekarang Yesus bukan ciptaan. Anda mau membantah dalil, tidak bisa, tidak bisa. Anda mau berdiskusi, Nggak bisa. Bung. Kalau mau berdiskusi itu ya gentleman. Ya tapi jangan bodoh-bodohi orang. Jangan bodoh-bodohi orang. Akunmu yang merasa mencerdaskan bodoh tapi itu kan kamu membodohi. Anda sendiri. Karena Anda itu Oke. bodoh, maka merasa diri Kolose bodoh. 2 nomor 9. Dengarkan, Kolose 2 nomor 9 itu yang penuh dengan keilahian jasadnya atau bukan? Hakikat keilahian Yesus yang diterangkan di sana termasuk di dalam diri Yesus. Ya, jasadnya hakikat kan? Keilahian. Aduh, kamu ini Biologisnya kan? Kemana kamu Biologisnya kan? Biologisnya Apa? kan? Saya menjawab. Anda diam. Somatikos itu biologis. Somatikos Anda dalam diam. bahasa Yunani artinya biologis. Kalau Anda berbicara diam. biologis, masuk nggak itu tubuhnya? Anda diam. Biologis itu jasad. Anda diam. Anda Kasih. diam. Segala sesuatu ya di alam semesta ini itu tidak ada satupun satu titik celah pun yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, itu kita memberi informasi kepada kita bahwasannya hakikat keilahian Yesus itu menyertai darah daging Yesus itu sendiri. Apakah hakikat keilahian Yesus itu maha kuasa? Ya. Anda sudah akui kan? Akui apa? Anda sudah mengatakan tadi. Iya, yang dipertuhankan pada Yesus Kristus itu adalah hakikat keilahian Yesus. Bukan adalah masalah firman Allah. yang dituhankan. Ini dalilnya sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Berdiam secara biologis seluruh Segala- kepenuhan keilahian secara biologis. Nah, kalau Anda secara dengar? biologis, Iya, biologis masuk nggak sakarnya? Anda diam. Ya, maupun secara biologis ataupun di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan atau siapapun itu memang ya tumbuh-tumbuhan disertai ya Zuma, kepenuhan diam dulu. Allah berkuasa atas segalanya yang ada di muka bumi. Ya, Oh, berarti semua kepenuhan alam Allah ciptaan ini Tuhan, gitu. Itu untuk memberi informasi. Aduh, parah ini, parah. Informasi. Aduh, Parah. mau berdiskusi tidak bisa, ya. Kamu Mau membodohi berdiskusi. orang. Kamu membodohi orang. Di dalam Kolose 2 Anda nomor yang bodohi 9. orang. Sebab di dalam kamu dengar diri dulu. Yesus berdiam secara jasmani, berdiam Jelas, secara jelas, biologis. jelas.
Jangankan di dalam diri Yesus, dalam waktu bersamaan, ya, kepenuhan Allah itu menyingkupi alam semesta ini, ya. Oh, berarti alam semesta ini juga Tuhan gitu. Bukan cuma Yesus. Alam semesta ini juga Tuhan. Akal-akalan, panda-pandaian. Tadi sudah Panda-pandaian, ya. Segala kepenuhan ilahi iya, itu jasadnya Yesus. Ilahi jasadnya itu Yesus. Jasadnya Yesus itu bukan roh. Jasadnya Yesus dipenuhi oleh kuasa ilahi yang adalah hakikat keilahiannya itu sendiri. Nah, sekarang oke. Berarti jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Udah selesai. Yohanes Jasadnya Yesus. Bung, jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Mampu berdiskusi enggak? Akui dulu bahwa jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Bung, bisa berdiskusi kamu? Saya tanya, jasadnya Yesus kepenuhan ilahi, betul? Kan di dalam diri Yesus. Hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta. Ya, nggak usah ke situ dulu, nggak usah lebay kali, nggak usah lebay kali. Sebab dalam dialah berdiam, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, secara biologis, seluruh kepenuhan, secara biologis seluruh kepenuhan yang memberi sumber kehidupan keilahian. atas Anda itu adalah hakikat keilahian Yesus, termasuk dari tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu semuanya itu ya diberi sumber oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah garambang kau garambang kau. Asal ngomong kau itu. Kolose 2 nomor 9 tidak bercerita kayak begitu. Kolose 2 nomor 9 menjelaskan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau garambang kau, asal ngomong kau. Belajar lagi. Sudah selesai. Oke. Segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan di dalam Allah secara biologis, secara biologis, secara jasmani. Tidak ada biologis, gitu dong. Secara jasmani. Bahasa Yunaninya apa? Jasmani itu apa? Jasmani beda nggak dengan biologis? Anda mampu berdiskusi apa enggak? Kamu itu mencerdaskan tapi ngomong jasmani itu sama dengan biologis atau tidak? Bung. Mak garambang kau. Saya bertanya. Mak garambang kau. Anda bisa biologis dan jasmani itu sama aja tuh, dalam bahasa Yunaninya somatikos itu bisa jasad, bisa biologis. La haula wala quwata illa billah. Jadi sadar saja bahwa Yesus itu tubuhnya adalah Tuhan bagi Kristen, jasadnya biologisnya adalah Tuhan bagi Kristen. Nah, Anda mengatakan iya, berarti biji sakarnya juga, berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan bagi Anda. Udah selesai. Bung, Anda mampu berdiskusi dengan saya apa tidak, Bung? Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Anda tidak sepadan dengan saya berdiskusi. Anda cuma curhat untuk memelilit lidah Anda dari data-data itu tadi. Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda apa tidak? Bisa dong. Bisa. Bisa lah. Yesus kan manusia. Di situ dikatakan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti apa tuh kalau bicara mengenai daging apa? Ketika Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani, ya, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Anda mempercayai Yesus itu yang mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu siapa? Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Nabi Isa itu Yesus apa bukan? Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Oke. Ya. Oke. Yes. Berarti di sini ya. Berarti Anda mengingkari kata-kata dari kitab suci Anda sendiri yang Anda imani. Di sana dikatakan ya. Kenapa? Ia tidak disalib. Ya. Ya itu Nabi Isa. Yang disalib itu Yudas, beda. Iya. Itu Nabi Isa. Ia tidak disalib. Yang tidak disalib itu Nabi Isa. Melainkan diserupakan.
Siapa Itu yang disuruh Yudas. makan ini? Iya, tokoh siapa yang tidak disalib? Yang tidak Berdasarkan disalib ini kitabmu siapa? Yudas, berdasarkan Iya, kok kitabmu ada- Yudas, kok yang ada tidak salib di disalib sana? itu Isa. Kok Loh, ada salib? salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Justru saya tanya, kok ada kata salib di kitabmu? Iya, kok ada salib? Loh, justru saya bertanya, salib itu bahasa Arab, kok ada Kok ada kata salib salib? di kitabmu? Kok ada salib? Loh. Salib itu bahasa Al-Quran. Di kitabmu Iya. itu tak ada salib. Iya, Kitab Loh, suci loh, saya loh, lebih loh, awal menggunakan kata salib daripada Iya, Al-Quran oke. Anda. Kalau begitu, Al-Quran Anda datangnya tahun 600. Kalau begitu, Ya, kalau salib begitu yang di abad ada di dalam pertama, kitab suci saya kalau sudah begitu sejak, di abad abad pertama keempat, tunjukkan pada saya ya. ada kata salib. Apa Ada bahasa abad Yunaninya? keempat, ya, Apa salib bahasa tidak Yunaninya? ada. Apa Salibnya bahasa versinya- Yunaninya di dalam kitabmu? Versi salib. Membodohkan. Saya tanya samamu. Kitabmu lebih dulu. Oke, kitabmu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunaninya di situ? Apa? Kata salib, versi kata salib, ya. Di Apa dalam bahasa Yunaninya? di dalam Alkitab berbahasa Arab, salib sudah ada duluan. Bahasa Ya, datang kitab kamu. bahasa Arab. tahun Dasar 600. penyesat. Hanya Enggak bisa malu. mengcopy paste. Ya, Tidak malu. mengcopy paste. Kata Tidak Nabi. malu. Ya. Tidak malu. Kata Tidak Allah. malu. Kata Tidak Rasul. malu. Memalukan. Ya, itu Memalukan. di-copy-paste semua dengan kitab suci Anda. Memalukan. Ya. Memalukan. Kitab suci Anda itu mengcopy-paste kata Rasul. Memalukan. Mana ini Al-Quran ini Gurunda, Bang Dan? Memalukan sekali. Kitabnya bahasa Yunani lari ke Arab. Memalukan. Alkitab berbahasa Arab itu lebih duluan Alkitab daripada berbahasa kitabmu. Alkitab Yang sudah berbahasa ada Arab kata itu nabinya, diterjemahkan nanti di abad 9. yang sudah ada kata Allahnya, Memalukan. yang sudah ada kata Rasulnya. Memalukan. Kitab Di Mukaddas dalam itu di abad kitab ke-9. suci berbahasa Arab. Kitab Zuma. Mukaddas itu di abad Kasihan ke-9. Kasihan. Kasihan, Kitab kasihan. Mukaddas itu bahasa Arab itu di abad 9. Nggak bisa berdiskusi, Memalukan. Bang. Penyembah Nggak bisa sakar berdiskusi, memalukan. Bang. Al-Quran itu di abad ke-7. Nggak Mukaddas bisa itu di abad berdiskusi, ke-9. Bang. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata salib. Oke, tidak ada kata salib. Nanti di Indonesia baru kitabnya Kristen Indonesia niru-niru Al-Quran menyebut kata salib. Oke, paham itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu tak urus, bukan salib. Belajar lagi kalian. Maluin kau. Nah, jadi kembali kepada tema, kembali ke tema pembahasan tentang Tuhan siapa yang batu. Tadi si membodohkan itu menghujat dengan mengatakan umat Islam menyembah batu. Maka saya kemudian mengkanter itu bahwa sebenarnya tuduhanmu itu salah. Yang menyembah batu itu kalian, Kristen. Karena terciduk Tuhan yang kau sembah bernama Yesus, dan mustahil Yesus ini cacat. Mustahil Yesus ini tak punya batu sakar. Dengan demikian, dengan kalian menyembah Yesus itu sama dengan kalian menyembah batu sakar. Kenapa? Karena pada diri Yesus ada batu sakarnya 2. Itu dalil. Apa dalil penguatnya? KPR 2 nomor 31, Kolose 2 nomor 9, dan juga Kolose Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas sekali. Tuhan kalian menjelma menjadi manusia 100%. Dengan manusia 100% berarti pada dirinya tidak mungkin tidak punya batu zakar. Dah. Iya kan dia turun sebagai manusia. Gimana sih? Nah, berarti dia punya sakar kan? Kan Benar dia nggak? turun sebagai manusia. Iya, saya tahu. Berarti dia punya sakar kan? Ya punya lah. Bagus, udah selesai kita. Nggak jawab lagi ya? Udahlah ya.